Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Rehan Jovi, seorang software engineer dari Nubi ID. Nah, melanjuti dari seri atau video sebelumnya, yaitu tentang membuat online shop sederhana. Nah, di video sebelumnya itu kita udah mengerjakan modul authentication ya. Jadi kita udah berhasil buat endpoint login dan endpoint register menggunakan JSON Web Token. Nah, sekarang adalah video untuk ngebuat modul products. Nah, jadi di video ini kita bakal buat beberapa endpoint ya untuk nge-supply data-data dari si produknya. Mungkin nggak semua CRUD saya bakal terapin, mungkin kita fokusnya ke create, lalu get all dan get by ID aja kali ya. Karena update itu mirip dengan create, delete itu prosesnya mirip aja dengan get by ID. Nah, jadi kita biar video yang nggak terlalu panjang, kita fokus ke 3 endpoint itu aja. Oke, kalau gitu silakan teman-teman buka uh, text editornya. Nah, di sini kita udah buat ya modul out sebelumnya. Nah, sekarang kita akan tambahin folder yaitu product. Nah, sama dengan sebelumnya, maka yang pertama kita buat dulu tuh adalah entity-nya. .go package product. Nah, entity dari si produk itu sendiri. Nah, dari entity-nya ini kita bakal buat type product itu struct. Mungkin kita bakal buat ID integer. Karena ini juga nanti jadi objek ya ke database-nya. Jadi kita nggak buat data data objeknya sendiri untuk database, tapi kita pakainya entity aja. Oke, kalau gitu kita tambahkan tag dari di sini. ID. Name string db name. ID name lalu ada stock ya. Integer 8 aja atau ya kita anggap integer 16 deh. Stock lalu ID name stock sama price itu mungkin integer aja karena mungkin harganya bisa mahal ya. Price ini ada name stock price apa lagi ya. Created at jangan lupa ya, db created at dan updated at. Oke, ID name stock price. Oke, satu lagi itu produk SKU. Produk SKU ini kita buat string, walaupun nanti sebenarnya di balik layarnya dia bakal pakai UUID. Nah, kenapa kita buat string? Karena bisa aja produk SKU itu kita mau ganti gitu. Jadi yang awalnya UUID formatnya sekarang berubah misalnya pakai format yang lebih jelas gitu. Nah, jadi kita bisa set itu tuh sebagai string aja. Oke, nah jadi produk itu nanti bakal get detailnya tuh by SKU ya, jadi bukan by ID ini. Yang ini bakal auto increment, yang ini bakal menyesuaikan dengan formatnya. ID, SKU, name, stock, price. Saya pikir cukup ya. Kalau gitu kita mulai validasinya. Yang pertama adalah validasi name, stock, price. Ini wajib divalidasi ya. Berarti kita mungkin name dulu. Validate name. Itu error. Ini kita return error. Return. Oke. Nah, di validate name ini kita pertama bakal cek if len p.name atau kita ini buat dulu deh. Di bawah dari mungkin nama produk itu 3 huruf kali ya. Karena ada apa ya yang di bawah yang 4 huruf. Ya kayaknya produk ada 4 huruf, jadi kita abaikan dulu aja. Jadi kita anggap dia kalau di bawah 4 maka dia nggak boleh. Gitu. Nah, di sini kita bakal buat dulu seperti biasa infra response error. Ini error mapping. Nah, kita juga bisa nambahin error not found. Ini bukannya beda ya? Oh, itu error not found.
Oke, ini error general harusnya di atas sih. Oke, setelah itu, nah di sini kita akan buat error email required dan email invalid ini kita bakal duplikat. Nih, ini errornya related sama error bad request ya. Di sini kita akan ganti produk. Nah, ini kan belum ada. Jadi kita tambahin di sini. Produk. Oke, di sini kita ganti produk length ini kali ya. Produk must have minimum 4 karakter. Oke, kalau gitu, kalau di sini kita bakal kirim response titik produk invalid. Nah, kalau misalnya dia butuh ini ya, kita bisa ambil p titik name sama dengan empty string. Response product require. Oke, ini untuk validate name. Lalu ada stock dan price lagi ya. Ini kita buat 3 buah. Validate name-nya kita ganti stock. Dan yang ini juga kita ganti intinya price. Oke, price itu kita bakal cek price kecil dari 0. P.price itu kecil dan sama dari 0. Nah, itu nggak boleh. Sama dengan stock, itu kita ngeceknya adalah stock itu nggak boleh 0. Jadi stok itu yang harus dimasukin minimal tuh 1 gitu. Jadi nggak boleh kosong. Oke, jadi kita tambahin lagi errornya. Error product invalid, product require. Nah, di sini kita buat lagi stock require, atau mungkin stoknya invalid aja deh kita buatnya. Stock invalid, dan yang ini itu adalah price invalid. Stock must be greater than 0. Price juga sama, must be greater than 0. Oke, kita udah buat, maka kita buat juga di bawahnya product require. Oh, ini belum kita ganti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada stock invalid, dan di sini ada price invalid. 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini adalah beberapa error code-nya. Di sini kita implementasi stock invalid dan price invalid. Oke, validatnya udah, tinggal kita buat func validat utama. Return if p.validat name r6 sama dengan nil, return validate price, return validate stock, return. Oke. Ini kita bungkus semuanya di sini. Nextnya kita bisa set unit testnya, entity underscore test .go. Func test validate product. Titik run sukses. Di sini ada product, kita kasih name-nya itu
baju baru, stoknya itu 10 dan price-nya itu adalah 10.000 ya. Nah, di sini kita bakal buat validasinya, produk titik validate. Require ini harus nil. Kita cek. Oke, sukses. Nextnya kita bakal buat untuk yang produk require. Nah, produk require itu kita kosongin. Validate di sini kita bakal buat not nil dan dia harus equal dengan response required product. Nih. Kita tes lagi. Oke, berhasil. Kita tinggal tambahin lagi untuk produk invalid produk invalid. Lalu produknya udah, tinggal ini lagi ya. Invalid itu baju misalnya BAJ. Lalu setelah produk invalid mungkin stok ya. Stok invalid. Dan terakhir itu price yang invalid. Ini 10, ini 0. Oke. Kalau sudah, kita tinggal running lagi. Oke, berhasil. Kita cek untuk coveragenya 100%. Karena kalau kita cek itu udah ke cover semua ya. Oke, nice. Kalau gitu kita bisa lanjut ke bisnis flow-nya, yaitu service ya. Benar, service. Service.go package product. Nah, kita buat type service truck dulu. Lalu di sini kita bakal, dia butuh repo ya. Berarti kita butuh repo type repository interface. Repository func new service repository. Oke. Lalu kita bakal buat yang pertama itu adalah create produknya. Berarti kita bakal buat create product. Nah, di sini dia butuh params ya. Atau kita sebelumnya buatnya apa ya? Request nih. Nah, berarti kita juga buat request di sini. Package product type create product struct. Nah, yang diinputkan user adalah name, lalu ada stock, dan juga ada price. Kalau nggak salah entity kita stoknya itu 16 ya. Oke. Kita buat stoknya 16 juga. Oh, ini udah. Nah, kita tinggal buat di sini. Request itu create product. Oh iya, seperti biasa create product request payload. Saya lebih suka buatnya kayak gini sih. Returnnya adalah error. Return. Nah, karena kita udah punya ini, punya requestnya, maka entity-nya bakal kita update untuk nerima atau untuk ngeganti atau untuk ngebuat objek ini berdasarkan dari create product tadi. Caranya gimana? Kita buat kayak sebelumnya. Func new product from create product request. Lalu kita returnnya adalah product. Oke, ID-nya kita kosongin, tapi SKU kita bakal buat UUID.new string. Lalu ada name itu rect.name.
ada stock, dan ada juga price. Untuk create app dan updatednya, kita tinggal tambahin time.now, dan ini juga time.now. Oke, udah semua saya rasa. Nah, kita bisa tinggal buatnya di sini. Product entity itu adalah new product from request. Lalu kita if r sama dengan product entity validate. Ini kita return. Oke, ini udah. Tinggal kita, ini kan setelah dia divalidate, kita tinggal masukin ke database ya. Create product. Ini konteks. Model itu adalah modelnya adalah product error. Oke, lalu kita simpannya di sini. If r sama dengan s.repo.create product entity, r sama dengan nil, maka kita return. Nah, kalau misalnya dia nggak ada error, maka returnnya nil di sini. Oke, di sini kita nggak ada validasi apakah produknya udah ada atau belum, karena ya produk mungkin bisa aja duplikat gitu kan, ya namanya mirip atau namanya sama gitu. Jadi kita nggak ada ngelakuin get product by name-nya dulu, nggak perlu. Jadi ini kita langsung kayak gini aja. Oke, nah kalau udah seperti ini, kita bisa buat repositorinya. Type repository struct itu db sqlx db. Found new repository. Oke. Nah, setelah itu kita menyesuaikan nih dengan kontraknya. Found repository return. Oke, query dulu. Insert into products where bukan where ya, value-nya apa, yaitu SKU, name, stock, price, lalu ada created at dan updated at. Values. Nah, di sini kita bakal gunain naming lagi. Jadi kita akan buatnya gini. Oke. Insert products, ini kita belum ada data produk ya. Jadi kita akan coba buat dulu database produknya. Ini kita remove, kita ganti dulu. Create table products. ID serial, primary key, lalu ada name atau SKU dulu, varchar 100 not null, lalu ada name, varchar 100 juga not null, ID SKU name price ya, varchar 100 not null, defaultnya 0. Stock juga sama, kok varchar ya, tapi ini integer, sorry. Integer, ini juga integer, not null. Defaultnya juga 0. ID SKU name price stock, lalu created at timestamp not null, defaultnya now. Dan terakhir nih saya copy aja, updated at. Oke, kita eksekusi. Berhasil nih, tabelnya udah masuk. Oke, kalau begitu berarti kita udah bisa lanjut ke codingan kita. Insert into product SKU name, dan kita bisa langsung kita buat prepare dulu statement error r titik
prepare name context. Lalu query, lalu if rtx sama dengan nil, kita return. Statement ini ya dia bakal ngebuka ini ya, connection pool baru ya, yang sama kayak sebelumnya yang kita bahas. Jadi dia bakal nge-open connection pool. Nah, maka kita harus nge-close-nya dia, si statement ini. Lalu baru kita lakuin if r sama dengan statement, r sama dengan statement.exec context. Konteks, lalu argumennya adalah modal. R sama dengan nil, maka kita return. Oke, service juga udah selesai. Berarti kita sekarang tinggal buat unit testnya. Package product. Nah, var service func init. Nah, ini kita mungkin copy aja dari yang out ya. Flow-nya mirip untuk yang init. Nah, gini. Kita copy, pastekan. Database, oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal buat func test create product success. Nah, di sini kita bakal buat service. Oh ya, requestnya dulu. Name misalnya baju baru, stoknya misalnya 10 dan price-nya misalnya 10.000. Lalu kita tinggal panggil service create product context background request. Ini R. Expect-nya ini adalah nil. Kita coba jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita coba cek di database, view data. Oke, masuk nih. ID-nya masuk, SKU-nya juga, name-nya, price, stock. Ini juga udah masuk, timestamp. Oke, kalau begitu berarti kita udah berhasil ya ngebuat flow-nya. Ini mungkin kita bahasnya masih positif case. Kalau misalnya teman-teman mau buat negatif case-nya mungkin bisa di bawah ini. Test create produknya yang fail. Nah, misalnya di sini tuh failnya karena apa? Misalnya kita buat run, failnya karena invalid apa namanya? Name is require. Nih. Ini kosong, berarti create product. Ini not nil harusnya. Dan expect-nya adalah response titik name product name product require. Kita jalankan. Oke, sukses. Nah, ini silakan disesuaikan aja lagi sisanya. Mau name is require, habis itu ada stoknya yang invalid dan segala macamnya. Nah, itu bisa dites. Tapi itu sekarang kita fokus di situ aja. Karena flow-nya udah bener, kalau teman-teman cek itu kita run coverage-nya. Ya mungkin nggak gede-gede amat karena kita oh 91 ternyata. Oh, di sini udah ada validasinya. Nah, yang ini kita belum ada validasi. Kenapa ini belum ada validasi? Karena ini related sama repository. Yang mana kalau untuk dapatin coverage ini agak sulit. Biasanya ini tuh error yang kita nggak kita ketahui. Entah itu error query-nya salah atau sejenisnya.
Oke, but overall gitu aja sih ya. Nah, setelah create product, kita bakal buat get all func as service get all, atau get atau list product aja deh, lebih enak. Nah, list product ini gimana enaknya ya? Ya udah deh, kita mungkin pakai ini aja. Apa, pagination. Berarti kita buat type list product request payload itu struct. Nah, name, stock, price ya. Lalu di sini tuh ada, berarti ada page. Page-nya itu string as integer. Lalu ada limit integer. Mungkin dibanding limit lebih tepatnya size kali ya. Page-nya size, lalu ada. Nah, saya mungkin teman-teman biasanya pakainya ini ya, patch ya. Patch-nya itu kayak offsetnya berapa. Nah, kalau saya sih kita bakal pakai tutorial yang berbeda ya. Jadi di sini kita pakai kursor. Nah, kursor ini apa? Kursor ini bakal berisi last ID dari uh, si ini kita, si produk. Jadi dia bakal buatnya tuh bukan pakai limit offset lagi, tapi di limit habis itu di get setelah yang ID-nya lebih besar dari ID yang dia masukin. Gitu. Jadi kursor size. Mungkin dua ini dulu kali ya. Ya dua ini dulu aja kali. Nah, di sini kita bakal buat service list product, berarti di sini ada request list product request payload error. Oh sorry, ini bakal berisi products dan error. Nah, di sini kita bakal cek dulu si list product ini. Nah, kita mungkin bakal buat method di sini ya. List product request payload, kita nggak buat validate, tapi kita bakal buat mungkin generate aja. Generate default value kalau misalnya ada yang kosong gitu. Jadi kita bakal kirim lagi si list produknya. Nah, sini kita bakal cek if l titik kursor sama dengan 0, maka benar sih, kursor sama dengan 0, ya udah nggak apa-apa. Sama dengan 0, berarti ini kita nggak perlu ganti. If mungkin size kali ya. L titik size itu kalau kita cek, kalau misalnya dia kecil dari 0 atau misalnya kecil dan sama dari 0, kita set dia sebagai defaultnya adalah 10. Nah, mungkin untuk yang itu bisa juga if l titik kursor itu kecil dan sama atau kecil dari 0, kita set kursornya itu adalah 0. Nah, ini generate default value-nya aja. Nah, kita bisa set request titik generate default value. Ini bisa di sini, tapi kayaknya kita pasang karena ini related sama request untuk handle itu. Mungkin kita pasangnya letaknya di apa namanya? Di handler aja kali ya, yang di sini. Ini kita letakkan di handler aja. Kursor, ya benar. Kita letak di handler. Dan lalu di tapi sebenarnya bebas sih, saya juga kepikiran ya. Ini bebas ya sebenarnya. Karena ini related sama request, kita bisa letakin di handler. Tapi ternyata ini kalau kita cek lagi, ini bisa aja related sama business rules. Gitu kan ya, karena flow-nya kalau misalnya dia kecil dari 0, maka harus di set ke 0. Atau misalnya di set ke 10 gitu. Dan itu kan kalau kita lihat, itu mirip dengan business rules-nya kan ya. Nah, ini bisa di set di service juga sebenarnya. Jadi service bakal manggil business rules-nya.
Nah, kenapa dia nggak masuk ke entity? Karena entity ini kan lebih utamanya ke ini ya, ID, SKU, name, stock price, dan kawan-kawannya. Jadi kita nggak perlu set itu juga. Tapi ada juga orang yang buatnya, dia bakal buat kayak gini. Type product pagination struct. Nah, di sini dia bakal buat mana request tadi yang ininya. Nah, ada juga nih yang melakukannya kayak gini. Cursor saya selalu proses generate default value-nya itu ada di sana. Nih, misalnya kita cut dulu, lalu kita masukin func product pagination entity. P ini return P, misalnya gini. Ada yang buat gini, atau ada juga yang buatnya tetap kayak tadi. Jadi teman-teman bebas ya mau gunanya itu gimana. Tetap kayak gini, sorry, bukan di sini, tapi di request ya. Nah, tetap kayak gini, tapi ngehandle-nya tuh di sini. Ini product pagination bener. Nah, dia bakal buat di sini func new product pagination from list product request. Product pagination return product pagination nya itu ada cursor, rekursor, dan size, regex size. Nah, tapi sebelum ini dia ngelakuin generate default value. Nah, jadi pada saat service ini dia nggak ngelakuin ini, tapi dia ngelakuin pagination itu adalah new product from list ini, lalu kita masukin rep. Nah, karena defaultnya udah di handle di sini. Oke, kita mungkin bakal maju pakai ini aja, pakai cara yang ini ya. Oke, habis itu list products. Nah, kita bakal buat di sini list atau get all products with pagination cursor, konteks, lalu ada model product pagination. Listnya adalah products product error. Nah, di sini kita bakal set products error itu adalah s.repo get all product with pagination. Oke, if r tidak sama dengan nil, lalu kita cek lagi if r sama dengan not found, response titik kalau misalnya error not found, maka kita return empty products, dan juga ini kita nil kan, karena kita pengen kalau dia not found dia tetap nampil produknya. Sama juga kalau misalnya produknya lengthnya itu kosong ya, if length product itu sama dengan 0, ya kita juga nampilinnya default, jadi empty array aja. Tapi kalau di sini kita returnnya kalau ada array berarti ya, ada error ya. Oke, sepertinya ini dulu aja. Nah, kita bisa tinggal set di sini. Oh ya, reponya kita belum implement ya, metodenya. Implement. Ini kita remove. Oke, lalu kita set. Ini kenapa masih error? Oh, di sini masih ada. Oke, kita buat query-nya.
Nah, select seperti biasa kita jangan melakukan select bintang. Kita buat ID, SKU, name, stock, price, created at, dan updated at. From products. Lalu nah where itu ID harus lebih besar dari $1 yang kita inputkan nantinya, yaitu kursor kita. Nah, di sini kebetulan karena ID kita gunain serial, jadi kita bisa set kayak gitu. Nah, masalahnya kalau teman-teman nggak pakai ID serial. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai ID serial, teman-teman bisa pakai created at-nya untuk buat dia lebih besar gitu dari produk yang dibuat di hari itu. Jadi ini contoh cursor pagination tanpa ID ya. Gitu, jadi by that. Tapi kalau misalnya ada ID yang sekuensial, teman-teman bisa ngelakuinnya kayak gini. Apa sih tujuannya kenapa kita ngelakuin ini? Nah, mungkin kita bakal bahas di video terpisah ya. Tapi ini tujuannya sebenarnya secara garis besarnya untuk efisiensi query aja. Tapi detailnya kita bakal bahas di video terpisah gimana caranya ngeningkatin performance nantinya. Oke, order by ID itu ASC. Jadi mulai dari ID terkecil sampai ID terbesar. Lalu kita limitnya itu sesuai dengan 2. Oke. Sorry. Ini kita return. Nah, di sini kita bakal buat ini kita tambahin dulu. r.db.select context. Lalu destinationnya itu ke products. Lalu ada query dan lalu ada ID-nya ya, berarti model titik cursor dan juga model titik size. Nah, ini error, returnnya adalah error. Kita bakal cek if r tidak sama dengan nil dan if r sama dengan SQL r norus. Kita return response r not found. Ini return aja. Ini nil sama response r not found. Oke, cukup gini aja. Lalu kita bakal buat unit testnya. Func test list product success. Paginationnya list product request pilot, kursornya 0 by default ya, size nya itu 10 misalnya. Lalu kita tinggal buat products error service titik repo titik jangan repo service titik list products rect pagination ya. Oh ya, ini konteks titik background require.nil dan require not nil t products. Nah, di sini di trt products ya. Ini udah untuk require nil dan not nilnya. Nah, kita kan nggak tahu ya jumlah produknya gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak bisa ngetes yang itu. Kita tes apa yang bisa kita tes aja. Sorry. Nih kita cek, harusnya sukses. Oke, nah mungkin kita bisa log dia. Products. Nih, ID udah. Ini ada 2 produk ya yang masuk ya. Kalau kita cek di database kita itu ada 2 produk benar. Jadi kita balik lagi.
Oke, nah ini kita anggap udah berhasil nih. Tinggal terakhir adalah API untuk get detail product. Atau product detail. Product detail itu sebenarnya simple aja, jadi kita cukup pakai SKU aja. Produk atau misalnya model produk error. Oke, di sini cukup simple aja ya. Jadi kita bakal buat get detail product by ID atau get product by SKU. Konteks SKU-nya string. Return-nya adalah product error. Oke, lalu kita langsung aja di sini. Kita validasi langsung. S titik repo titik get product by SKU. Ini model error. Nah, di sini baru kita set if r sama dengan nil, maka kita return aja. Nah, di sini nanti bakal ada return not found, ya udah kita tampilkan aja dia sebagai return not found. Kalau misalnya return error pun kita tampilkan sebagai return error. Oke, kalau sudah kita implementasi lagi repositorinya di sini. Oke, ini kita remove dulu, sorry. Ini remove dulu, nggak apa-apa deh. Query mirip dengan yang ini, cuma where-nya aja yang beda. Products where-nya itu adalah SKU sama dengan $1. Lalu kita tinggal rdb get context, destination-nya ke product, lalu query dan argumennya SKU. If r sama dengan nil, return. Kalau misalnya if r sama dengan SQL r norus, kita return. Nih r nya kita ganti r not found. Oke, selesai. Setelah itu kita coba buat ini tesnya. Fang tes tes produk detail ya. Sukses. Produk error itu cukup kita ambil service titik produk detail. Nah, SKU-nya kita kan nggak punya nih, gitu kan ya. Nah, kita bisa create dulu. Nih, kita create dulu. Create produknya. Baju baru. Lalu gimana cara kita dapatin SKU-nya ya? Oke, nah karena kita nggak bisa dapetin SKU-nya, kita bisa ngelakuin ini sebenarnya. New product, udah sih ya. New product from request. Ya kita nggak bisa dapetin SKU-nya sih. Kalau gitu kita bisa set dulu aja. Benar, kita create dulu. Lalu kita bakal ini require titik nil. Nah, lalu kita bakal dapatin produk semuanya. List products, context, lalu ada ini, kita masukin kursornya 0, size-nya 10. Kita expect-nya require ininya nil juga.
Nih kayaknya kita pindahin aja deh. Konteks itu adalah konteks background. Nah, di sini kita bakal not nil product, selalu juga kita require si ininya harus greater than 0. Greater 2 harus lebih besar dari 1 ya. Berarti greater than products itu harus lebih besar dibanding 0. Nah, sehingga kita bisa ngambil di sini itu adalah products 0 titik SKU. Nah, gitu. Berarti kita bisa buat require not empty si produknya. Nah, lalu kita lock aja deh biar lebih mudah ya ngelihatnya. Oke. Kita lock, lalu kita jalankan. Oke, berhasil nih ID 1. Meja baru segala macamnya. Kita udah tahu padahal dia di database itu ada ini kan ya. Ada banyak datanya sebenarnya kan ya. Nah, tapi kenapa kita set dia harus di-create dulu? Karena bisa aja data di sini itu nggak ada nih. Kebetulan aja di database kita itu udah ready datanya. Nah, tapi kalau misalnya dia belum ready, kayak gini konteksnya. Nah, pada saat dia di unit test, itu kalau kita nggak ada create dulu dia bakal error. Karena data list productnya tuh empty di sini. Gitu. Nah, makanya biar dia nggak error, kita create dulu. Ini dia bakal nge-cache sih itu harusnya ya. Kita coba cek database. Nah, benar nge-cache. Jadi kita harus enter dulu biar dia nggak nge-cache. Kita lihat apakah berhasil. Oke, ke-create benar. Kita cek ke database. Nih, ke-create ya. Berarti dia bisa get detailnya. Gitu. Oke, karena dilihat udah oke semua nih, business flow, business rules-nya juga udah oke. Kita bisa lanjut ke handler. Let's go. Package product. Type handler itu struct, kita butuh service. Func new handler. Service, oke. Lalu kita bakal buat func handler itu adalah create product. Sorry. Variable context returnnya adalah error. Go fiber v2. Oke. Var request sama dengan create product request payload, lalu if rec sama konteks titik body parse ke request. Nah, return infra fiber new response. Infra fiber with message misalnya itu adalah apa ya, invalid payload gitu aja kali. Lalu di sini ada send. Oke, infra fiber with error. Nah, di sini kita bakal buat response titik error bad request. HTTP code-nya itu harusnya udah oke sih ya. Oke, kita ganti dulu body parse
Lalu kita if r h.service create product user context request r tidak sama dengan nil. Nah, ini kita return juga, cuman errornya adalah r. Oke, nah kita cek dulu ya. Saya lupa handler kemarin kita buatnya gimana. Oh, kita mapping dulu. Nah, kita mappingin dulu. Berarti di sini kita buat myr. Oke, myr. Oke, setelah ini kita tinggal sukses ya. Yang sini. Nah, di sini dia bakal sukses. Create product success. Oke, udah. Ini create product, lalu kita punya get all product ya. Ini mungkin kita bisa duplikat get list products. Di sini itu ada list product request payload. Nah, karena kita bukan di body, cuman saya baru cek juga, kalau nggak salah dia bisa support sampai ke query params ya. Nah, cuman saya lupa apakah bisa atau enggak. Cuman mungkin kita coba cek aja. Request header kayaknya nggak bisa sih. Multipath platform, iya kayaknya nggak bisa. Jadi ya udah deh, kita setnya mungkin ada nggak ya yang bisa. Parameter query. Nah, mungkin query parser kali ya. Nah, kalau query ini kita coba cek dulu. Di sini kita harus masukin query sih. Nah, kita intip make map visit all contains. Oke, kita coba dulu aja. Query parser, lalu di sini kita comment. Nah, kita buat di sini tuh with payloadnya mana? Nah, with payload itu adalah request. Nah, di sini kita coba dulu untuk yang get list product ya. Mungkin kita buat langsung aja base.go. Func init router fiber router. Apa lagi ya? DB ya. DB. Oke, kita buat repo new repository DB service new service repo handler new handler services. Ini fiber v2. Lalu product root itu adalah router group products. Oke, product root itu get yang pertama get biasa bakal ngambil handler get list product. Lalu kalau dia post maka dia bakal create product. Oke, yang untuk get detail by SKU nanti dulu. Kita ini dulu aja. Karena kita mau tes berhasil nggak dia masuk ke query paramsnya. Oke, di cmd ada main.go. Nah, di sini kita bakal buat product init router tb.
Oke, sudah. Kita tinggal jalankan. Go run cmd api main.go. Oke, sudah jalan. Sekarang kita coba pindah ke Postman. Di sini kita buatnya products biasa dulu. Kita get true message payloadnya ini true create product. Oke. Kalau kita kasih params, kita kasih paramnya misalnya apa ya, kursor ya. Bisa. Oke. Kita kasih query param sini, kursor sama size 10, kursornya 1 misalnya. Oke, berhasil. Ini kenapa 110? Oke, berhasil. Kalau size-nya itu -1 harusnya berubah. Defaultnya 10. Enggak, ini karena belum dimasukin ke bisnis flow-nya ya. Oke, berhasil sih. Ini kita udah berhasil masukin. Oke, sorry tadi kayaknya keputus ya. Jadi tadi ada crash di OBS-nya. Sekarang harusnya udah oke sih. Nah, tadi kalau kita cek itu ada 201. Ini sepertinya ada di proses generate response-nya ya. Karena kalau kita cek mana dia? Infra, fiber, response. Ini sepertinya masih yang kemarin. Nah, ya benar. Kita masih nambahin ini. Kita hapus. Oke, ini udah selesai. Ini masih error. Udah nggak error lagi. Berarti kita udah bisa masuk ke handler. Nah, di sini statusnya harusnya get list product success. Nah, di sini kita panggil aja, tapi yang ini kita pisahin. Oke, di sini ada products dan error list products. Oke, di sini kita masukin si products. Oke, kalau gitu karena udah selesai, kita coba matiin lagi, lalu kita jalankan lagi. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, sudah jalan ya. Kita coba cek ke Postman. Harusnya berhasil. Cursor size ya, ID, SKU, name, stock, price, created at. Kalau misalnya di sini harusnya size-nya di 10 tuh. Mungkin kita buat 20 kali. Datanya cuma 1 ya. Ini kalau kita buat kursornya itu adalah 5, harusnya nggak muncul. Gitu. Kosong karena dia kursornya ID-nya lebih besar dari 5. Basically itu udah selesai. Yang get all, jadi kita bisa lanjut ya. Mungkin di sini payload. Nah, payloadnya itu di entity tadi kita mungkin bakal generate response baru ya. Generate response baru. Caranya kita buat di sini response. Let's go. Package product. Lalu kita buat type product response struct. Nah, ini mirip dengan entity. Nah, jadi teman-teman bisa ngebebasin
mau yang dikirim tuh apa aja. Jadi teman-teman juga bisa buat produk detailnya, produk detail response atau produk general response gitu. Mungkin general itu nggak ada SKU, nggak ada created dan updated at misalnya. Tapi kalau misalnya produk detail dia ada. Nah misalnya nih produk response ini atau produk list response, saya nggak masukin nih created sama updated at, misalnya gitu. Saya masukin di sini kita pakai JSON. Nah tapi kalau untuk produk detail, nah untuk produk detail itu saya bakal masukin tuh created at dan updated at-nya. Response. JSON. Oke. Nah, ini untuk apa? Ini nanti bakal kita pakai untuk di displaynya yang akan kita kirim ke user. Nah, untuk ngegenerate ini kita bisa panggil di sini misalnya func new product list response from entity misalnya. Product slash product r, oh ini nggak usah r. Nah lalu di sini kita returnnya adalah slash of product list response. For product list itu adalah product list response return product list. Nah di sini kita bisa set for product range products. Nah produk ini bakal ngegenerate response-nya ke sini. Caranya gimana? Kita buat di entity-nya. Ini kita buat func to product list response. Begini. Return product list response ID p.id SKU p.SKU name p.name stock p.stock price p.price gitu. Lalu di response-nya kita buat produk titik to product list response. Sorry. Produk, nah gini. Jadi ini new product list response from entity, ini kita bisa set. Jadi di handler kita tinggal buatnya gini. Product list response itu adalah new product apa namanya tadi ya? New product list response ya. New product list response from entity products. Nah, ini yang kita kirim. Sorry, product list response. Gitu. Nah, kita bisa set. Kalau ini kan kalau teman-teman cek, kita jalankan, dia nggak ada query ya. Query-nya kita nggak tahu dia berapa. Nah, di sini. Nah, kita bisa coba tes dulu. Oke, kita satu berhasil. Ini udah huruf kecil semua. Dan created at dan updated at-nya juga udah nggak ada. Oke, size-nya misalnya 0, 0, ke zoom out ya. Nah, teman-teman kan nggak tahu nih query-nya berapa sih sebenarnya di balik layarnya. Nah, kita bisa keluarin itu. Caranya di response-nya ini kita tambahkan query di sini. Interface. Jadi dia bakal, kita ada tambahan lagi nih. With payload berarti with query.
query ini Q kecil. Return R kenapa? Oh, return R. Oke. Ini udah kita tambahin with query-nya. Berarti di handler kita tinggal tambahin with query request. Nah, di sini kita bisa set generate default value. Karena pasti sama kan ya dengan yang di balik layarnya service ini. Pasti sama. Jadi makanya kita tinggal render. Lalu kita cek lagi. Nah, query-nya cursor 1 saya 1. Oh, ini perlu JSON dulu. Kita ubah dulu dia ke JSON. JSON, oke. Harusnya dia udah dijaga ya. Ini misalnya kita set dia 0, maka size-nya 10 defaultnya. Ini juga -1, maka dia bakal pindahin ke 0. Oke, saya pikir udah cukup untuk yang get product. Kita bakal coba yang ini ya, create produknya. Post, nah postnya itu adalah name. Produk 1, price itu 10.000, stok itu 10. Oke, create product success. Kalau kita cek ke database, harusnya udah masuk sih ya. Nih produk 1 udah masuk. Oke, kalau gitu kita tinggal satu lagi, yaitu endpoint untuk produk detail ya. Product detail handler. Get list product, lalu func handler get detail product atau get product detail. Nah, di sini kita bakal gunain params karena kita bakal butuh patch parameter. Kita bakal buat konteks titik params. Key-nya adalah SKU. Default value-nya kita string kosong aja. If SKU sama dengan string kosong, berarti nggak ada yang dikirim. Atau misalnya yang nggak ada yang dikirim deh, kita return bad request. Oke, nah dari sini kita tinggal set. Oke, sorry. Setelah ini kita tinggal panggil product detail SKU. If artikel sama dengan nil, maka kita bakal cek di sini. Lalu kita bisa set juga get list product ya. Cuma kita nggak butuh query ya. Jadi query ini kita remove dan kita perlu yang ini. Response ini udah. Nah, kita belum buat yang ini. Atau nggak perlu karena kita langsung aja bisa sih ya. Jadi kita dari entity aja. Entity-nya mana? Oh, ini. Oke, ini kita bakal buat tuh product detail response. Product detail response. Di sini tuh ada tambahan created at dan updated at. Itu aja bedanya.
Lalu di sini ada product detail, product titik itu product detail response. Get product detail success. Oke sih, ini aja. Lalu kita tinggal tambahin ya di base-nya. Ini ada get ya. Lalu saya biasa buatnya kayak gini. Get product detail. Oke, kita coba jalanin. Ini tadi kita coba get dulu. Nah, ini ada 4 dan 5. Kita coba pakai parapnya ya. SKU-nya ini. Nah, value-nya ini kita masukin. Oke, nah benar. Dapat ID 4, SKU-nya yang kita masukin. Lalu dan seterusnya. Kalau SKU-nya salah, harusnya not found. Invalid payload katanya. Not found. Kenapa invalid payload? Mungkin dia message dari yang kita set tadi ya, di codingan kayaknya. Get product detail, invalid payload. Nah, iya benar. Ini mungkin ya kita bisa buat error biar lebih detail aja. Nah, not found. Oke, berarti kita udah bisa buat 3 endpoint ya. Yang pertama create. Jadi create itu kita tadi udah cobain dan udah berhasil juga. Nah, untuk create itu kalau kita cek codingannya, mana dia? Nah, yang pertama itu kita ngebuat requestnya. Lalu dari situ kita parse body request tadi. Kalau gagal kita kirim invalid payload. Nah, lalu kalau misal berhasil, kita ngambil ke create produknya. Nah, ini valid payload kita ganti juga deh. Ini kayaknya error. Nah, di sini ada infra fiber response. Kalau misalnya udah oke, langsung dikirim responsnya. Sama get list products juga gitu, cuman bedanya dia dari query param. Maka kita gunakan query parser. Nah, enaknya jadi di sini tuh udah ada nih. Kita bisa kasih tag query ya kalau di Fiber. Kita kasih tag query, maka dia bakal otomatis ngebaca ini cursor dan ini size. Gitu. Jadi setelah dia dapatin ini, dia masukin nih ke sini. Masuk ke service untuk dapatin list products. Kalau udah oke, maka dia bakal ngebuat atau ngerender list response-nya dari entity itu. Responsnya tuh gimana gitu misalnya. Lalu di sini new response. Nah, di sini tergantung ya sebenarnya new product list ini. Ini kan kita kalau teman-teman cek folder ini, itu file ini itu depends ke entity karena dia ada product entity, dan di product entity itu depends ke file request tadi. Nah, itu sebenarnya kalau dalam satu folder nggak ada masalah ya, dalam satu package. Tapi kalau teman-teman misalnya udah implementasi berbagai macam package, jadi package tadi itu khusus, lalu package ini juga khusus, maka itu bakal bermasalah. Karena bakal kena error namanya import cycle, karena cycling dependency ya. Nah, cara nanggulanginya gimana? Nah, teman-teman untuk ngegenerate ini tuh teman-teman bisa tanpa gunakan entity. Jadi entity itu nggak nge-return atau nggak nge-render ini gitu. Jadi misalnya kalau kita perbaiki ya codingan kita, ini kita bisa remove. Nah, di response ini ya kita tinggal generate ulang product list. Maka dari sini kita bakal buatin ID, product ID.
SKU, name, stock, dan juga price. Nah, kita bisa buatnya kayak gini. Lalu yang di handler, yang related ini kita bisa ganti juga. Product itu response, ID itu product ID, name, SKU, stock, price, created ad, dan updated ad. Nah, teman-teman bisa ngelakuin ini. Nah, kalau teman-teman ngelakuin ini, maka teman-teman nggak akan kena import cycle. Karena handler itu depend ke entity, tapi entity itu nggak ada depend ke yang lain. Jadi di sini dia nggak ada depend ke struct lain. Gitu. Nah, jadi ini nggak ada masalah import cycle ya. Ini sama sebenarnya dengan di sini. New teman-teman pada saat ngebuat ini. Nah, ini sebenarnya bisa aja kalau teman-teman split ya beberapa file itu jadi package-package baru. Nah, ini bisa aja kena import cycle. Gitu. Nah, makanya saya nggak suka ngepisahin, tapi jadi saya gabungin semua di satu file. Salah satu kelebihannya kita nggak terlalu pusing mikirin tentang import cycle atau cycling dependency di sini. Karena dia nggak ada, ya udah dia anggap satu directory, satu package ya udah sama semua. Gitu. Makanya saya jarang banget dalam domain-domain itu punya dependensi lain atau package lain gitu. Nah, itu salah satu cara ya yang tadi. Saya biarin aja deh. Ini nanti saya bakal upload ke GitHub ya codingannya, jadi teman-teman bisa pelajari. Ini sengaja saya komen, mungkin saya buat to cycling dependency. We should comment this method. Oke. Nah, itu aja sih ya materi kita hari ini. Dibilang materi sebenarnya lebih ke diskusi ya. Teman-teman, jadi saya harap udah lumayan paham dan udah kegambar nih gimana gunain DDD ya. Karena di sini kita kalau teman-teman cek itu nggak ada masalah business rules ya. Business rules itu nggak ada yang sampai ke sini. Jadi semuanya kayak gini harusnya. Yang pagination mungkin teman-teman berpikir ini letaknya di business rules, tapi sebenarnya di business flow sebenarnya enggak, karena ini tuh rules ya. Nih, manggil generate default value ya. Jadi ini sebenarnya bukan di business rules, bukan di business flow tapi di business rules. Oke, itu aja sih ya kali ya. Nextnya mungkin kita bisa bahas modul terakhir yaitu transactions. Tapi mungkin nanti di modul transaction ini kita akan buat beberapa middleware. Lalu nanti bakal ada satu lagi tambahan untuk adjustment ya. Karena produk ini atau di model produk yang sekarang, kalau teman-teman cek kita nggak ada masukin middleware nih. Yang masukinnya harusnya kalau saat create produk itu harus admin. User itu nggak boleh masukin atau create produk. Nah, kita kan belum ada ngelakuin itu ya. Nah, itu nanti kita bakal setup di video terpisah setelah modul transaction. Nah, baru kita perbaiki atau kita rapi-rapikan lagi nih codingan-codingan kita. Kayak kita nambahin log, kita nambahin ya apapun itu yang bisa kita tambahin untuk nge-improve si produk kita ini. Maksudnya si online shop kita. Oke, itu aja sih ya. Thank you teman-teman udah mau nonton video ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau misalnya pengen diskusi langsung, bisa cek juga email di kolom komentar, di description box, sorry. Atau link Discord juga ada di description box. Jadi silahkan teman-teman bisa email saya atau bisa cek di join di Discord Nubi ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa join juga di modulnya Nubi. Ini ada course di sini. Nah, teman-teman bisa lihat modulnya. Jangan lupa. Oh, ini harganya masih harga bootcamp ya. Nanti saya bakal update di mungkin hari ini atau besok kali ya.
Jadi tanggal 25 itu dan sampai Januari itu ada promo. Nah, yaitu promo 50% untuk teman-teman bagi yang pengen join modulnya. Jadi bakal diskon 50% dari harga yang ada di website. Ini nanti saya bakal update untuk harga course ya, karena bootcampnya udah selesai. Jadi teman-teman bisa lihat untuk harga course harusnya. Oke, mungkin itu aja sih ya. Sedikit iklan di akhir. Thank you teman-teman. Kalau gitu saya tutup videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanya aja di kolom komentar. Atau bisa email ataupun join di Discordnya Nubi. Oke, thank you teman-teman dan selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.